Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Ramadan yang berbahagia, ada pertanyaan yang diajukan kepada saya tentang fungsi Al-Quran di masyarakat, yaitu apa yang dimaksud dengan makna bahwa Al-Quran itu cocok untuk setiap waktu dan tempat, yang dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah Al-Quran sholihun likulli zamanin wa makanin. Pertanyaan ini saya kira cukup bagus ya, karena ini berbicara tentang peran dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin menjawab ini dari kajian tentang apa itu Al-Quran. Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai teks yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ilahi dan dimensi basyari. Al-Quran berdimensi ilahi karena ia turun dari Tuhan, dan berdimensi basyari karena ia diperuntukkan bagi manusia. Tidak mungkin Al-Quran itu hanya berdimensi ilahi, karena kalau Al-Quran itu hanya berdimensi ilahi, maka mustahil manusia itu bisa memahami apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam Al-Quran. Karena itulah maka Al-Quran itu menjadi teks yang hidup, terutama ketika turun pertama kali selama masih masa Nabi Muhammad masih hidup. Coba kalau kita kaji Al-Quran, Al-Quran itu mengikuti sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Tema-tema yang dibicarakan Al-Quran itu mengikuti realitas yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, baik realitas masyarakat Mekah maupun realitas masyarakat Madinah. Begitu juga tema-tema yang dibicarakan Al-Quran itu sesuai dengan realitas, bahkan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu juga mengikuti realitas perkembangan sejarah hidup Nabi Muhammad. Karena itulah maka pada saat itu bisa dikatakan Al-Quran itu sebagai teks yang hidup ya. Tetapi ketika Nabi Muhammad sudah wafat dan Al-Quran dibukukan ke dalam Mushaf Utsmani, maka di sini mulai terjadi pergeseran dari Al-Quran yang masih berbentuk teks oral ke Al-Quran yang berbentuk teks lisan. Ketika Al-Quran sudah berbentuk teks lisan ini, oleh Ali bin Abi Thalib dinyatakan sebagai teks yang mati. Sementara di sisi lain, realitas kehidupan itu mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang luar biasa. Jadi di satu sisi teks Al-Quran itu mati, di sisi lain realitas kehidupan itu berjalan terus. Atau ada yang mengatakan Al-Quran itu terbatas, kemudian realitas kehidupan itu tak terbatas. Karena itulah maka kata Ali, manusialah yang harus membuat Al-Quran itu menjadi hidup, atau manusialah yang harus membuat Al-Quran itu berbicara. Nah, dalam konteks untuk membuat Al-Quran itu berbicara sehingga bisa mengikuti realitas perkembangan zaman itu, maka para ulama kemudian menyusun metode bagaimana menggali Al-Quran itu. Maka muncullah metode tafsir, kemudian muncullah metode usul fikih ya. Nah, di dalam di dalam tafsir itu ada namanya tafsir tekstual, ada namanya tafsir kontekstual. Sehingga kalau kita kaji
tafsir itu mengikuti siapa yang menafsirkan dan di mana dia melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Jadi sang mufassir itu membuat hidup Al-Quran, yaitu bagaimana Al-Quran bisa berbicara tentang realitas yang mereka hadapi. Nah, inilah yang disebut dengan tafsir kontekstual. Karena itu maka kalau kita lihat tafsir-tafsir yang ada, tafsir-tafsir itu cukup banyak dan bervariasi. Kemudian para ahli usul fikih itu kemudian membuat kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikhiyah. Ya. Di dalam kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikhiyah itu ada beberapa kaidah yang mencerminkan bahwa fikih atau syariat itu juga kontekstual, yaitu kaidah fikih yang berbunyi al-'ada al-muhakkamah, bahwa kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Ya. Yang kedua adalah kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan au adaman. Karena itulah maka para ahli fikih mereka menggunakan kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikhiyah itu untuk membuat bagaimana hukum Islam, syariat Islam itu mampu berdialog dengan budaya lokal, yaitu budaya lokal ahli fikih yang bersangkutan. Begitu juga bagaimana fikih itu bisa mengikuti perkembangan zaman dengan melihat illatul hukmi. Maka kalau kita lihat produk-produk fikih itu sangat variatif, sangat dinamis. Ya, ada fikih namanya fikih tradisionalis, ada fikih moderat, ada fikih rasional misalnya. Dan ini mengalami kontekstualisasi, reaktualisasi yang luar biasa, sehingga fikih itu bisa menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, termasuk persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini menghadapi pandemi corona yang mendunia ini. Ya. Nah, itulah maka dengan konsep ini maka yang dimaksud dengan kaidah Al-Quran sholihun likulli zamanin wa makanin, artinya Al-Quran itu harus digali maknanya, pesan-pesannya, baik melalui kaidah tafsir maupun usul fikih, sehingga muncullah produk tafsir dan produk fikih. Nah, disinilah Al-Quran cocok dengan setiap perkembangan zaman. Ya. Tetapi ada juga ya kelompok yang memaknai Al-Quran sholihun likulli zamanin ini dalam arti zaman, waktu, tempat atau realitas itu dipaksa mengikuti Al-Quran secara tekstual. Ya. Jadi bukan Al-Quran digali maknanya agar terjadi kontekstualisasi, tetapi kelompok ini menghendaki realitas itu harus tekstualisasi sesuai dengan teks Al-Quran secara harfiah. Mereka menggunakan kaidah yang sangat ketat, yaitu yang berbunyi kullu bid'atin dolala wa kullu dolala finnar. Ya. Mereka terutama kelompok Wahabi yang sangat ketat menggunakan kaidah-kaidah ini, ya, ini menghendaki realitas budaya lokal itu harus diukur dengan teks. Dan teks yang dimaksud itu adalah sesuatu yang terjadi pada masa Nabi. Jadi kalau ada budaya lokal kok tidak pernah terjadi pada masa Nabi, maka bukan Al-Qur'annya yang harus dikontekstualisasikan, tetapi budaya lokal ini harus diberangus. Ya. Karena itu adalah bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Jadi misalnya tradisi salaman setelah
sholat, kemudian tahlilan, kemudian maulidan. Itu adalah inovasi hasil ijtihad para ulama yang oleh kelompok ini dianggap sebagai bid'ah. Jadi mereka menghendaki umat Islam ini ya mengikuti makna teks Al-Quran maupun hadis, tetapi Al-Quran dan hadis yang dimaksud itu adalah sesuai dengan penafsiran Muhammad ibnu Abdul Wahab, Wahabi. Jadi dengan kata lain, umat Islam ini harus mengikuti zamannya, zaman Abdullah bin Abdul Wahab, dan harus menyesuaikan diri dengan tempatnya, yaitu di Arab Saudi. Nah, kemudian kelompok kedua yang juga menghendaki realitas itu mengikuti teks itu adalah yang dikemukakan oleh HTI misalnya. Kalau kita baca karya HTI misalnya, karya Taqiyuddin An-Nabhani sebagai tokoh HTI, misalnya Islam wan al-Islam nizamul Islam misalnya ya, dan juga mafahim Hizbut Tahrir misalnya. Di situ sangat jelas sekali bahwa mereka itu, terutama Taqiyuddin An-Nabhani ini, menolak adanya illatul hukmi. Jadi dia tidak setuju dengan kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'illati wujudan aw adaman, kecuali illatus syar'i menurut mereka. Jadi situasi dan kondisi ini, situasi dan kondisi di Indonesia, situasi dan kondisi di Malaysia, di Singapura, di Mesir, itu tidak bisa mengubah paradigma hukum. Sebaliknya, situasi dan kondisi yang berbeda di dunia ini harus mengikuti teks paradigma hukum tekstual. Tetapi yang dimaksud paradigma hukum tekstual itu adalah yang sesuai dengan pemahaman Taqiyuddin An-Nabhani dan sesuai dengan tempatnya, yaitu di Palestina pada saat itu ya. Jadi dua kelompok ini memaknai Al-Quran sholil likulli zaman itu dalam arti Al-Quran itu memberangus budaya lokal dan juga perkembangan situasi dan kondisi, atau sebaliknya budaya lokal, situasi dan kondisi itu dipaksa mengikuti makna tekstual dari Al-Quran dan hadis versi Abdul Wahab dan Taqiyuddin An-Nabhani. Padahal kalau kita kaji usul fikih itu ada banyak kaidah sekali yang menghendaki agar umat Islam itu berijtihad. Ijtihad inilah yang akan membuat Al-Quran itu mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di berbagai tempat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.